Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 Nanorobot RNA 1 akan menjelaskan mengenai optical microrobot. Next. Anggota kami yaitu ada Clara dengan NIM 011, Zafira dengan NIM 013, dan saya Hairunisa dengan NIM 064. Next. Di sini kami akan membahas mengenai mikrorobot optik. Mikrorobot optik sendiri merupakan jenis mikrorobot yang didasarkan pada manipulasi optik. Sebagai contoh, optical tweezer. Optical tweezer ini biasanya digunakan untuk mengendalikan dan memanipulasi sampel biologis, dan beberapa tahun terakhir digunakan untuk mengontrol mikrostruktur buatan. Di sini ada beberapa gambar mengenai mekanisme kerja optical tweezer. Yang pertama adalah yang A, foton berinteraksi dengan objek, mentransfer momentum, dan menghasilkan gaya gradien optik. Artinya, dengan cahaya terjadi manipulasi objek mikroskopis melalui transfer momentum, yang merupakan dasar dari teknologi optical tweezer. Dan di sini ada gambar B menunjukkan bahwa cahaya terpolarisasi melingkar tidak hanya dapat memindahkan objek secara linear, tetapi juga mendapat atau memberikan momentum sudut yang menyebabkan objek berputar. Next. Kemudian gambar C ini merupakan sistem OTS standar yang terdiri dari laser, lensa optik, dan lensa objektif mikroskop. Sistem ini digunakan untuk mengkolimasi cahaya laser menjadi berkas yang sangat fokus untuk manipulasi optik. Dan gambar terakhir menjelaskan mengenai mekanisme gaya yang bekerja pada partikel dielektrik dalam berkas cahaya laser serta interaksi antara gaya radiasi dan gaya gradien optik. Next. Misalnya ada contoh mikrorobot yang digerakkan oleh OT yang dengan berbagai fungsi. Yang pertama ada skema probe pemindahan permukaan yang digerakkan oleh OT. Dapat dilihat dari gambar, probe-nya ditunjukkan oleh gambar yang struktur bola-bola kecil yang tersusun secara linear, sedangkan penjepit optiknya adalah dua titik fokus cahaya merah yang mengindikasikan penggunaan sinar laser. Next. Ya, ada mikrorobot dengan fungsi memuat kargo. Jadi mikrorobot ini memiliki tubuh berangkai memiliki dua lubang. Satu lubangnya digunakan untuk memuat kargo dan lubang bagian lainnya di bagian atas memungkinkan terjadinya aliran konveksi termal yang diinduksi oleh cahaya. Soalnya ada penggunaan sepasang mikrorobot yang berputar untuk mengontrol satu target. Mikrorobot ini didesain untuk dapat berputar. Saat mikrorobot berputar, ia menciptakan aliran fluida lokal di sekitarnya. Aliran ini memanfaatkan gaya hidrodinamik, yaitu gaya yang dihasilkan oleh pergerakan fluida yang berinteraksi dengan objek. Next. Ini ada biomagnifer berbasis sel yang digerakkan oleh OT. Sel ditangkap menggunakan teknik optical trapping, di mana sinar laser digunakan untuk menahan sel pada ujung serat. Karena sel ini memiliki struktur steroid, ia dapat berfungsi sebagai biomagnifer. Misalnya ada mikrorobot yang menggunakan energi optik menjadi rotasi mekanis. Mikrorobot ini menggunakan transfer momentum optik untuk mengonversi energi yang diterima dari cahaya menjadi energi mekanis. Next. Selanjutnya, keterbatasan optical tweezer hanya dapat menggerakkan objek kecil dalam skala mikron dengan gaya optik dalam kisaran pikonewton. Kemudian membatasi desain dan aplikasi mikrorobot, terutama untuk objek yang lebih besar. Selanjutnya ada manipulasi paralel memerlukan perangkat keras dan perangkat lunak modifikasi berbiaya tinggi. Solusinya yaitu optoelectronic tweezer. Ditemukan oleh Ming Che Wu pada tahun 2005 mengandalkan gaya dielektroforesis atau DEP yang dipicu oleh cahaya. Menggabungkan kelebihan optik dan elektronik memungkinkan manipulasi mikrorobot yang dapat diprogram dan tanpa sentuhan. Menggunakan sumber cahaya LED dan perangkat cermin mikrodigital atau DMD untuk memproyeksikan pola cahaya yang dapat diprogram. Keunggulan OETS adalah mampu menggerakkan objek yang lebih besar, lebih dari 100 mikron, dengan gaya manipulasi yang lebih kuat, nanonewton. Dapat digunakan untuk manipulasi paralel, memungkinkan pembuatan hingga 10.000 perangkat secara bersamaan, sebenarnya ideal untuk kontrol kemampuan untuk mengatur medan listrik non-uniform di atas substrat fotokonduktif. Selanjutnya, mikrorobot berdasarkan OET dan efek optotermal. Gambar A merupakan skema optoelectric tweezer. Gambar ini menunjukkan skema kerja OET yang menggunakan lapisan fotokonduktif untuk memanipulasi objek mikron di atas substrat kaca. Cahaya yang diproyeksikan menciptakan perbedaan medan listrik yang menghasilkan gaya di elektroforesis atau DEP, memungkinkan pengendalian partikel mikron. Selanjutnya pada gambar B merupakan sel mikrorobot berbentuk roda gigi. Gambar ini memperlihatkan
robot berbentuk roda gigi dengan 8 shocks yang simetris. Robot ini berukuran lebih dari 200 mikrometer dan lebih besar daripada objek yang biasa bisa dimanipulasi menggunakan optical tweezer. Selanjutnya, pengendalian mikrorobot menggunakan pola cahaya. Di sini terlihat pola cahaya yang digunakan untuk menggerakkan mikrorobot berbentuk roda gigi. Cahaya diciptakan gaya DEP yang menarik robot mikro ke pusat pola gelap dan menggerakkannya mengikuti pergerakan pola cahaya. Selanjutnya ada skema proses mikrorobot untuk memuat, mengangkut, dan mengirimkan. Pada gambar ini menggambarkan urutan operasi yang bisa dilakukan oleh mikrorobot OET, yaitu memuat objek mikron, mengangkutnya, dan mengirimkan ke tujuan. Setiap tahap dikontrol menggunakan pola cahaya yang diproyeksikannya. Selanjutnya ada skema penggunaan mikrorobot berbasis gelembung. Proses dalam gambar ini menggambarkan mikrorobot berbasis gelembung yang digunakan untuk merakit bagian-bagian mikro. Gelembung yang dihasilkan dari cahaya laser membantu menggerakkan, mengangkat, dan menggabungkan komponen mikro. Selanjutnya, proses penggerakan dan perakitan dengan mikrorobot gelembung. Gambar mikroskop menunjukkan bagaimana gelembung yang dikendalikan laser dapat menggerakkan dan menyusun bagian-bagian mikro hingga menjadi satu entitas yang berhubungan secara erat. Kesimpulannya yaitu optical mikrorobot, terutama yang berbasis optical tweezer, adalah salah satu inovasi penting dalam manipulasi mikro dan nano. Teknologi ini memungkinkan pengendalian objek biologis dan struktur mikro yang dirancang khusus dengan menggunakan cahaya laser. Meskipun OTE ini memiliki keterbatasan dalam hal kekuatan gaya optik dan manipulasi objek besar, alternatif seperti optoelectric tweezer fleksibel. Perkembangan teknologi ini diharapkan terus meluas, membuka peluang baru dalam sains, teknik, dan biomedis. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.